Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dovi Haikal Arwani, NPM 10070381123 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Komponen Pariwisata Kawasan Wisata Gunung Galunggung. Untuk pendahuluannya yang pertama itu berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 sampai 2031 menyatakan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki perwujudan kawasan pariwisata berupa kegiatan pariwisata dengan memanfaatkan potensi dari daya tarik wisata alam, potensi budaya, serta potensi buatan. Nah, kemudian Gunung Galunggung ini termasuk ke dalam kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi berdasarkan RT RW Kabupaten Tasikmalaya. Di dalam Raperda disebutkan akan adanya pembangunan kawasan geowisata Gunung Galunggung dan pengembangan puncak dan kawah Gunung Galunggung. Kawasan objek wisata Galunggung ini menjadi salah satu objek pariwisata unggulan serta memiliki potensi daya tarik yang berupa keindahan alam dan merupakan objek wisata dengan jumlah pengunjung paling tinggi. Kawasan objek wisata Gunung Galunggung sempat ditutup akibat pandemi dan kembali dibuka dengan adanya protokol kesehatan serta penyesuaian dengan peraturan terbaru dari pemerintah. Maka dengan hal ini diperlukan suatu evaluasi kondisi pariwisata di kawasan objek wisata Gunung Galunggung agar bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama terdapat banyak sampah, vandalisme, aksesibilitas yang rusak, dan penataan kios yang kurang baik. Yang kedua, ada pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kawasan wisata ini ditutup beberapa kali yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang melonjak lebih dari 50%. Kemudian kurangnya pemasukan finansial juga berakibat kepada kurangnya perawatan terhadap infrastruktur sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan objek wisata Gunung Galunggung. Kemudian belum adanya penerapan protokol kesehatan yang baik meskipun sudah bersertifikasi CHSE. Untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana kondisi pariwisata kawasan objek wisata Gunung Galunggung? Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengevaluasi kondisi pariwisata di kawasan wisata Gunung Galunggung. Untuk metode penelitiannya, studi ini menggunakan pendekatan teori evaluasi semu yang mana indikator penilaian ini dirumuskan berdasarkan studi-studi terdahulu dan peraturan terkait. Analisisnya menggunakan analisis scoring dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert dengan rentang nilai 1-10 yang mana skor 1 menunjukkan kondisi sangat tidak baik dan skor 10 menunjukkan kondisi sangat baik. Pengolahan data dilakukan per indikator dengan menghitung rata-rata penilaian. Selanjutnya, hasil rata-rata penilaian tersebut dikategorisasikan ke dalam 5 kelas yaitu sangat tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Responden merupakan wisatawan yang pernah berkunjung ke kawasan wisata Gunung Galunggung. Untuk teknik samplingnya menggunakan simple random sampling yang digunakan metode sloping dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Selain itu, analisis ini juga dilakukan dengan menggunakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumen terkait. Kemudian ada analisis evaluasi kondisi atraksi pariwisata. Untuk penilaian kondisi pariwisata di kawasan wisata Gunung Galunggung dari variabel atraksi sudah termasuk baik menurut wisatawan. Kemudian ada analisis evaluasi kondisi amenitas. Untuk amenitas sendiri juga sudah termasuk ke dalam kategori baik menurut penilaian wisatawan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi kondisi aksesibilitas pariwisata di Gunung Galunggung juga sudah termasuk ke dalam kategori baik menurut wisatawan. Dan yang terakhir ada evaluasi kondisi fasilitas pendukung di kawasan wisata Gunung Galunggung juga sudah termasuk dalam kategori baik menurut wisatawan. Kemudian ada analisis keberadaan komponen pariwisata di kawasan wisata Gunung Galunggung. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama ada objek, akses, akomodasi, fasilitas, transportasi, catering service, aktivitas rekreasi, pembelanjaan, komunikasi, sistem perbankan, kesehatan, keamanan, kebersihan, sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana olahraga. Nah, secara keseluruhan dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa standar minimal tujuan wisata sudah hampir terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari hasil observasi yang dilakukan bahwa hampir semua standar minimal tujuan wisata sudah terpenuhi di kawasan wisata Gunung Galunggung. Dengan adanya hal tersebut, saat ini diperlukan peningkatan kondisi komponen pariwisata dikarenakan ada beberapa kondisi yang menurun dan diperlukan perbaikan. Beberapa komponen wisata harus terus ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, komponen atraksi wisata di kawasan wisata Galunggung sudah dalam kondisi baik berdasarkan penilaian wisatawan dan sudah memenuhi kategori standar minimal tujuan wisata.
Untuk komponen amenitas wisata juga sudah berada dalam kondisi baik, menurut penilaian wisatawan juga sudah, memenuhi standar minimal tujuan wisata. Untuk komponen aksesibilitas wisata di kawasan wisata Gunung Agung juga sudah termasuk dalam kategori baik menurut penilaian wisatawan dan sudah memenuhi standar minimal tujuan wisata. Dan untuk komponen pendukung pariwisata juga sudah dalam kondisi baik menurut penilaian wisatawan. Dari semua komponen pariwisata di atas, secara keseluruhan kondisi wisata di kawasan wisata Gunung Galunggung sudah termasuk dalam kategori baik. Namun masih terdapat beberapa komponen wisata yang harus ditingkatkan. Peningkatan komponen ini akan sangat berpengaruh pada pengembangan kawasan wisata ini. Jika semua komponen wisata sudah dalam kondisi baik, maka adanya rencana untuk melakukan pengembangan kawasan geowisata dan pengembangan Kawah Gunung Galunggung dapat dilakukan karena kondisi beberapa komponen wisata sudah mendukung terwujudnya rencana tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.